beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya. Aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Wah, pasukan berkuda dari mana itu ya? Iya, aku tahu. Melihat tunggul, bendera dan umbul-umbul yang dibawa, pastilah mereka prajurit-prajurit Kediri. Wah, gawat ini. Mereka sudah pasti mau ke desa Lopanda. Dan ini jelas ada hubungannya dengan peristiwa pembunuhan di pagar Gunung Batu. Kalau tidak segera melapor Ki Lurah, desa Lopanda bisa kebobolan. Ya, kalau begitu, aku harus segera melapor. Raka Wigirang harus segera tahu. Nah, aku akan memakai jalan pintas supaya aku sampai di desa Lopanda lebih cepat. Ki Lurah, pintunya dibuka, Ki Lurah. Ada berita penting, Ki Lurah. Ada apa, Kakak Saleh? Ada rombongan prajurit menuju ke desa kita, Ki Lurah. Tenang, Kakak Saleh. Ayo bicara yang jelas di dalam. Berapa orang kira-kira jumlah mereka? Saya tidak bisa memastikan, Ki Lurah. Tapi tidak kurang dari 400 orang. Apa sudah jelas bahwa mereka menuju Lopandak? Jelas mereka menuju kemari, Ki Lurah. Kalau mereka mau ke desa lain, Rabut Carat misalnya, mereka pasti akan mengambil jalan terobosan melalui Lembah Kapur. Jadi saya lebih yakin mereka bermaksud memasuki desa kita, Lopanda. Sebentar, Kakak Saleh. Mungkin saja mereka rombongan Sang Prabu Jayakatwang. Kita semua tahu bahwa Jayakatwang gemar berburu. Mungkin saja mereka baru kembali dari hutan tarik dan kebetulan melewati jalanan yang menuju Lopandak. Mungkin saja mereka hanya sekedar lewat. Kalau rombongan berburu biasanya membawa peralatan khusus, Ki Lurah. Tapi saya lihat mereka tidak membawa apa-apa kecuali senjata, umbul-umbul, panji-panji kerajaan Kediri. Ya. Baiklah. Kita memang harus waspada. Kita harus mengadakan persiapan untuk menyambut mereka. Kalau mereka memang adalah prajurit-prajurit Kediri yang bermaksud mengusik ketenangan Lopandak. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Ki Lurah? Kau hubungi warga desa yang lain. Pertama kali hubungi dulu Ranadikara. Iya. Berilah penjelasan mengenai prajurit-prajurit Kediri itu. Dan ingat, warga desa Lopandak harus tetap setia pada sikap dan pendirian yang sudah ditanamkan Gusti Banyakapuk. Diam, menurut, tidak melawan, bersikap baik, dan jangan memancing keributan. Hanya dengan cara seperti inilah
kita bisa turut andil dalam perjuangan besar yang sedang dipersiapkan Gusti Sanggramawijaya. Nah, berangkatlah Kakak Sali. Sementara aku akan ke lereng Girinata untuk melaporkan hal ini pada Gusti Banyakapuk. Baik, Ki Lurah. Ayah memanggil saya? Duduklah. Apa kau mendengar pembicaraanku dengan Gagak Sali baru saja tadi? Oh, iya, Ayah. Saya mendengar. Kalau tidak salah, Gagak Sali melaporkan ada prajurit-prajurit Kediri menuju ke desa Lopandak. Jelas ini adalah buntut peristiwa pagar Gunung Batu. Jaran Lejong melapor pada pimpinannya, dan sekarang mereka datang untuk mengusut peristiwa ini. Kemungkinan besar langsung mengambil tindakan. Kalau begitu, Ayah harus segera memberitahu Gusti Banyakapuk. Iya. Jangan sampai prajurit-prajurit Kediri memergoki Gusti Banyakapuk di lereng Girinata. Lereng Girinata, kalau memang keadaannya berbahaya, harus segera dikosongkan. Ayah harus segera berangkat secepatnya. Iya. Dan kau tenang-tenang saja di rumah Berdamurti. Kalau kau masih punya kesempatan, tolong beritahu ibu-ibu agar menutup pintu rumahnya. Iya. Anak-anak jangan ada yang boleh bermain-main di halaman. Baik, Ayah. Saya kira saya masih punya kesempatan untuk menyampaikan pesan Ayah pada mereka. Nah, aku berangkat dulu ya. Apakah Ayah akan segera kembali ke Lopandak? Oh, Berdamurti. Ayahmu ini adalah kepala desa Lopandak. Tentu saja aku tak akan membiarkan desa ini mengalami bencana. Aku akan segera kembali. Setelah selesai melapor dan membantu Gusti Banyakapuk, aku pasti akan secepatnya kembali ke Lopandak. Hati. Inilah desa Lopandak, Gusti. Rupanya sebuah desa yang kecil. Memang kelihatannya desa ini tidak terlalu besar, Gusti. Rumah masih jarang. Karena itu aku heran. Desa yang lebarnya tak lebih dari selembar daun talas. Mengapa berani berurusan dengan pemerintah Kediri? Di mana letak rumah kepala desanya, prajurit? Di sana, Gusti. Kita harus berkuda hingga ujung jalan ini. Kemudian membelok ke arah kiri. Di depan rumah kepala desa itu ada sebuah lapangan rumput yang cukup lapang, Gusti. Kalau begitu, mari kita ke rumah kepala desa. Hei, kau sini. Hei, kau sini. Cepat sini. Iya, kau. Ya, Tuan. Tuan memanggil saya? Iya. Bukankah kau warga desa ini? Benar, Tuan. Aku masih mengenalimu dengan baik. Beberapa waktu yang lalu, aku pernah merusakkan cangkulmu, bukan? Oh, iya. Tuan adalah prajurit Kediri itu, kan? Iya, aku prajurit. Aku pendekar Kediri. Kalau dulu aku datang hanya berdua dengan Kakang Jaran Bangkal, sekarang kau lihat sendiri. Oh, banyak sekali prajurit berkuda. Oh, Tuan, apa sebenarnya yang terjadi di desa kami? Kau nanti akan segera tahu apa yang terjadi. Sekarang jawablah pertanyaanku. Di mana Rakawi Girang kepala desamu itu? Ki Lurah. Tuan mau menemui Ki Lurah? Bukan aku. Lihatlah, pria agung yang duduk di atas kuda itu adalah Gusti Ardaraja. Oh, Gusti Ardaraja. Oh, tentulah beliau itu seorang ningrat. Beliau adalah putra Sang Prabu Jayakatwang. Oh, iya. Beliaulah yang ingin menemui kepala desamu. Cepat, panggilkan Rakawi Girang kemari. Katakan bahwa Gusti Ardaraja ingin bicara dengannya. Cepat. Ampun, Gusti. Tentu Ki Lurah akan merasa bangga sekali karena desanya sempat dikunjungi seorang pangeran Kediri. Tapi bagaimana ya? Sepertinya Ki Lurah tidak ada. Kemana dia? Ini bulan Srawana. Pasti beliau pergi mengunjungi sanak familinya di desa sebelah, desa Kambang Rawi. Setiap bulan Srawana, Ki Lurah selalu pergi ke Kambang Rawi untuk mengadakan upacara sesaji bersama
sanak keluarganya di sana, Tuan. Apa keteranganmu itu bisa aku percaya? Oh, mana berani hamba membohongi Gusti prajurit. Hamba berkata yang sesungguhnya, Gusti. Memang Ki Lurah sekarang ini tidak ada di rumahnya. Baiklah. Awas kalau kau ternyata membohongi kami. Gusti Adaraja. Ya, bagaimana prajurit? Menurut orang ini, kepala desa Lopandak sedang tidak ada di rumahnya. Katanya setiap bulan Srawana dia selalu pergi ke Kambang Rawi untuk membuat upacara sesaji bersama sanak familinya, Gusti. Suruh orang itu kemari. Baik, Gusti. Hai, ayo, maju ke sini. Gusti Adaraja mau bicara denganmu. Baik, Gusti prajurit. Benar, kepala desamu sekarang tidak ada di rumahnya? Benar, Gusti. Kalau kau bohong, lidahmu akan dipotong. Oh, ampun Gusti, ampun. Hamba tidak bohong. Hamba benar-benar tidak berani bohong. Sudahlah, sudah. Sekarang dengar. Kau kuperintahkan untuk mengumpulkan seluruh warga desa di lapangan rumput ini. Tahu? Seluruhnya? Iya, Gusti. Iya, yang laki-laki saja. Seluruhnya. Mulai dari usia 12 tahun ke atas. Cepat kerjakan. Awas, jangan sampai ada yang tercecer barang seorang pun. Dapat dipastikan bahwa mereka adalah prajurit Kediri, Raka Wijira. Bahwa mereka adalah prajurit Kediri itu sudah pasti, Gusti. Gagak Salim melihat tunggul dan panji-panji yang dikibarkan di sepanjang perjalanan. Ya. Tapi apa maksud kehadiran mereka di Lopandak belum bisa diketahui secara pasti, Gusti. Ya, apalagi maksud kedatangan mereka kalau bukan untuk memperjelas apa yang ingin mereka ketahui tentang Lopandak. Pasti ada hubungannya dengan peristiwa pagar Gunung Batu. Oh, Gusti, kalau sampai mereka menemukan Gusti di sini bersama murid-murid, tentulah akibatnya akan sangat kurang menguntungkan, Gusti. Jelas, Raka Wijira. Karena itu, aku harus secepatnya meninggalkan tempat ini. Lereng Girinata harus segera dikosongkan. Jejak-jejak yang bisa menimbulkan kecurigaan harus dihapus. Sebab kalau sampai jejak dan tanda-tanda bahwa tempat ini pernah menjadi medan latihan jurit, hal itu bisa merusak seluruh rencana Gusti Sang Rama Wijaya. Di samping itu juga akan mempersulit kedudukan desa Lopandak sebagai desa terdekat. Banyak kapuk lalu menyuruh murid-muridnya menghilangkan jejak dan bekas-bekas latihan keprajuritan. Tonggak-tonggak kayu yang biasa digunakan untuk melatih keterampilan kaki dijebol dan dibuang ke dasar jurang. Juga gubuk-gubuk di sekitar dinding tebing dibongkar. Sudah cukup bersih, Gusti. Ya. Mudah-mudahan saja mereka tidak mencurigai tempat ini. Nah, Raka Wijira. Iya, Gusti. Aku harus berangkat sekarang. Oh, baik, Gusti. Ingat baik-baik apa yang kupesankan padamu berulang kali. Ya, biarkan saja prajurit-prajurit Kediri itu berlaku sewenang-wenang. Kalian diam saja, menurut dan diam. Jangan mengadakan perlawanan apa-apa. Sebab yang akan menghapus tindak sewenang-wenang pemerintah Kediri
bukan kalian. Juga bukan desa-desa yang lain. Kalau rencana besar Gusti Sangramawijaya ini berjalan dengan lancar, maka lawan tangguh pemerintah Kediri bernama Majapahit. Setelah mengatur rombongan dengan seksama, dan setelah dirasa cukup segala sesuatunya, maka banyak kapuk segera membawa murid-muridnya meninggalkan lereng Girinada. Oh, Majapahit. Majapahit. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Gusti Sangramawijaya dikabulkan para dewa. Rencana dan keinginan baik seorang pemimpin adalah merupakan batu landasan kesejahteraan rakyat banyak. Kukira semua desa akan berdiri di belakang Gusti Sangramawijaya. Kalau suatu ketika beliau bertekad melenyapkan kekuasaan Jayakatwang yang sewenang-wenang. Rakawi Girang, kepala desa Lopandak itu masih berdiri di antara dua bongkah batu besar yang merupakan pintu masuk ke lereng Girinada. Kedua matanya berkaca-kaca menatap sekian puluh pemuda yang berkuda mengiringi banyak kapuk. Kuda-kuda mereka segera lenyap di balik tikungan bukit. Hanya derapnya saja yang masih terdengar bergema. Makin lama, makin jauh. Dengar warga desa Lopandak semuanya. Kalian disuruh berkumpul di lapangan ini bukan tak ada maksudnya. Lihat, yang duduk di atas pelana kuda hitam itu adalah Gusti Ardaraja. Beliau menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kalian karena ada suatu hal yang penting. Harap kalian menjawab dengan baik jika nanti beliau bertanya. Kalian sanggup? Bagus. Silahkan Gusti. Minggirlah prajurit. Baik Gusti. Ardaraja tidak langsung bicara. Untuk sesaat lamanya dia menatap kerumunan orang di depannya sambil tetap duduk di atas punggung kuda. Aku akan bertanya pada kalian. Dan barang siapa dapat menjawab dengan benar, angkat tangannya tinggi-tinggi. Bukankah kalian bisa ulah kanuragan? Jadi tidak ada yang menjawab. Baiklah. Sekarang pertanyaan berikutnya. Bukankah di desa Lopandak ini ada perguruan ilmu kanuragan? Katakan, siapa nama guru kalian dan berapa jumlah anggotanya? Ayo jawab! Ayo jawab. Kalian punya mulut untuk menjawab, bukan? Gusti Ardaraja bertanya pada kalian. Dan kalian harus menjawab dengan baik. Bagus. Bagus sekali. Jadi kalian tetap membungkam. Sekarang dengar baik-baik pertanyaan selanjutnya. Bukankah ada hubungan rahasia antara Lopandak dan Hutan Tarik yang sekarang menamakan dirinya Majapahit? Jawablah dengan benar pertanyaanku ini. Kurang ajar. Sikap kalian seperti seonggok lumut. Dingin dan baunya tak sedap. Prajurit. Ya, Gusti. Aku mau lihat. Apakah mereka masih berani membungkam setelah ujung cambukku ini ikut bicara.
berwarna hitam legam itu melonjak ketika Ardaraja melompat dari punggungnya. Pangeran Pati, putra pewaris mahkota Kediri itu, segera mengeluarkan cambuk rotan sambil mendengus keras. Calon Lejong, Iya, Gusti. bawa salah seorang di antara mereka kemari dan suruh berlutut di hadapanku. Baik, Gusti. Hai, kau, Ungkilur. Cepat kemari. Ungkilur, kemari cepat, atau aku akan menyeretmu. Baik, Gusti Prajurit. Ada apa, Gusti Prajurit? Berlutut di hadapan Gusti Ardaraja. Baik, Gusti. Minggirlah, Calon Lejong. Baik, Gusti. Kalian semua telah mengecewakan aku. Kalian tidak mau menjawab sepatah kata pun apa yang kutanyakan pada kalian. Dan itu kuanggap suatu penghinaan besar. Aku adalah seorang putra mahkota. Aku seorang pangeran Pati. Aku tidak sudi dihina seperti itu. Orang-orang Lopandak yang malang. Sekarang mari kita lihat. Kalian telah berani menghina seorang pangeran Pati. Tentunya kalian sudah tahu akibatnya. Dan akan segera menerima akibatnya. Ungkilur. Ya, Gusti. Sekarang adalah giliranmu, Ungkilur. Nanti kalian semua akan mendapat bagiannya masing-masing. Kuulangi pertanyaanku yang tadi. Apakah kau belajar ilmu kanuragan? Tidak, Gusti. Hamba hanyalah seorang petani biasa. Hamba hanya biasa mencangkul sawah atau tegalan. Bohong! Aduh. Ampun, Gusti. Sungguh, hamba tidak tahu apa soal ilmu kanuragan itu. Hamba tidak bercita-cita menjadi seorang pendekar. Aku tidak percaya jawabanmu itu jujur. Tetapi baiklah. Sekarang pertanyaan kedua. Apakah desa Lopandak ini mempunyai perguruan ilmu kanuragan yang dirahasiakan? Ampun, Gusti. Tak ada perguruan seperti itu di desa kami. Dusta! Aduh. Ampun, Gusti. Ampun. Mengapa kau tidak mengatakan saja apa adanya, Ungkilur? Mengapa kau memilih sakit? Hamba tidak berdusta, Gusti. Sungguh. Kalau desa ini tidak membuat perguruan ilmu kanuragan secara gelap, bagaimana jalan bangkal? Salah seorang pendekar kami yang terbaik bisa terbunuh. Ampun, Gusti Ardaraja. Ampun. Hamba benar-benar tidak tahu menahu soal itu. Akan kita lihat nanti. Sekarang, pertanyaan selanjutnya. Jawab dengan singkat dan tegas. Benarkah ada hubungan antara desa Lopandak dengan Majapahit? Ungkilur! Iya, Gusti. Gusti Ardaraja bertanya, benarkah ada hubungan antara desa Lopandak dengan Majapahit? Nah, jawablah pertanyaan beliau itu dengan baik. Ampun, Gusti. Hamba bahkan baru mendengar sekarang ini bahwa ada desa yang bernama Majapahit. Bohong! 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 Ampun. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.